gagasan dasar daripada rancangan undang-undang Omnibus Law adalah sesuatu yang positif. Nah, pertanyaannya, apakah rancangan undang-undang Omnibus Law adalah bagian daripada produk oligarkis secara politik atau bukan Omnibus Law? Kalau dianggap bahwa rancangan undang-undang Omnibus Law atau rancangan undang-undang tentang cipta lapangan kerja dianggap tidak berpihak kepada kepentingan publik, mungkin saat ini judulnya tidak populis karena hampir sebagian besar masyarakat menolak misalnya. Tetapi kalau saya secara akademik, saya berpendapat bahwa rancangan undang-undang yang berbentuk Omnibus Law, walaupun itu adalah tradisi yang kita adopsi dari sistem Anglo-Saxon, ya kan? Omnibus Law itu bukan tradisi Eropa kontinental, tapi dia adalah tradisi civil law, ya. Dia tradisi rule of law. Tetapi itu merupakan sebuah instrumental yang sangat penting dalam rangka untuk menjawab permasalahan kompleksitas perundang-undangan kita di tanah air. Bisa dibayangkan saja, produk peraturan perundang-undangan, baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden untuk tingkat pusat saja sekitar 5.000 lebih, ya, sekitar 5.000 lebih. Untuk tingkat daerah, apakah perda, apakah peraturan gubernur, peraturan bupati dan seterusnya, itu sekitar 15.000 lebih. Betapa kompleksnya kita mengurai aspek regulasi kita. Betapa rumitnya kita itu bernegara dalam satu kumpulan peraturan perundang-undangan yang begitu banyak. Nah, untuk mengantisipasi gejala hiperregulasi ini, sesungguhnya Omnibus Law itu adalah sebuah instrumen yang bisa menjawab itu. Persoalannya, apakah substansi daripada undang-undang itu berpihak kepada kepentingan masyarakat, berpihak kepada kepentingan masyarakat lemah ataukah tidak? Itu persoalan lain. Persoalan itu bisa kita diskusikan dan bisa didebatkan secara baik-baik. Karena rancangan undang-undang ini masih dibahas di DPR. Dia belum menjadi hukum positif. Masih banyak gagasan, pikiran-pikiran hukum, pikiran-pikiran atau aspirasi politik yang barangkali bisa ditampung untuk dibahas secara baik-baik. Jadi kita tidak bisa langsung secara serta-merta menjudgment bahwa karena rancangan undang-undang Omnibus Law ini adalah hidden agenda dari asing, ya kan? Atau ini adalah titipan dari korporasi-korporasi besar gitu, atau punya tujuan tertentu yang tidak baik atau tidak berpihak kepada kondisi perekonomian kita. Kalau isu seperti itu baiknya kita kelola secara cerdas. Kita langsung saja ke pokok permasalahannya. Saya justru ingin mau bertanya, misalkan, pernah tidak misalkan rancangan undang-undang itu telah dibahas secara tuntas dengan ratusan pasal yang bertebaran dalam undang-undang itu, undang-undang tematik itu harus kita kaji secara baik-baik. Memang tidak sepenuhnya sebuah kebijakan negara, sebuah kebijakan pemerintah itu populis di mata masyarakat. Tetapi hendaknya jangan langsung secara serta-merta kita menolak. Kita memperbaiki hal-hal yang harus kita perbaiki. Kalau misalkan yang menyangkut dengan ketenagakerjaan itu belum terlalu aspiratif, ya, belum terlalu mengakomodir berbagai kepentingan, maka itu diusulkan sebagai sebuah gagasan, sebagai sebuah pandangan yang barangkali bisa ditampung oleh DPR dan pemerintah. Tetapi sekali lagi, apapun bentuknya, apapun formulasinya, gagasan dasar daripada rancangan undang-undang Omnibus Law adalah sesuatu yang positif. Gagasan dasar daripada rancangan undang-undang Omnibus Law adalah sesuatu yang positif, sangat konstruktif untuk mengurai persoalan konvensional kita selama ini. Persoalan besar kita bangsa ini salah satunya adalah persoalan tadi yang saya bilang, kompleksitas daripada banyaknya regulasi. Mengurai itu tidak gampang. Kita juga belum diperlengkapi dengan audit sistem norma kita. Nah, ini juga barangkali menjadi tugas pemerintah, bahwa harus kita ada semacam mekanisme audit norma. Audit norma itu tidak bisa kita baca secara konvensional dari satu buku ke buku yang lain, satu undang-undang ke undang-undang yang lain, tapi
bagaimana kita bisa menciptakan satu penataan norma dengan satu sistem IT berbasis IT untuk kita bisa melacak gitu. Kira-kira mana undang-undang yang dianggap bertabrakan, mana undang-undang yang dianggap menghambat, mana undang-undang yang dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi kenegaraan kita saat ini, itu bisa direview dan bisa ditinjau kembali. Materi muatan pasal bagian ayat tertentu daripada undang-undang existing yang ada saat ini. Nah itu kira-kira yang barangkali bisa kita telisik secara jauh. Nah pertanyaannya, apakah rancangan undang-undang Omnibus Law adalah bagian daripada produk oligarkis secara politik ataukah bukan? Nah saya sampai sejauh ini belum melihat bahwa adanya sebuah hidden agenda atau adanya sebuah pesanan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok orang ataupun sekelompok korporasi-korporasi tertentu. Saya belum melihat itu. Saya masih melihat bahwa ada niat baik, ada keluhuran yang murni dari pemerintah untuk menata negara ini. Sehingga kalaupun di sana sini masih terdapat berbagai kekurangan, saya kira masih banyak tempat atau masih terbuka peluang itu untuk didiskusikan secara baik-baik. Baiknya gagasan-gagasan itu kita tampung sebagai sebuah aspirasi yang berkembang di masyarakat dalam rangka untuk merespons rancangan undang-undang cipta tenaga kerja saat ini atau rancangan undang-undang Omnibus Law, agar pemerintah dan DPR bisa melihat itu sebagai sebuah aspirasi yang barangkali bisa diakomodir dalam rangka untuk mereformulasi kembali rancangan undang-undang yang saat ini telah berada di tangan Badan Musyawarah atau DPR saat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, atau barangkali sebelum saya lanjut, sesi ini moderator bisa dibuka untuk kita berdiskusi sedikit berkaitan dengan pengantar saya ini yang singkat ini, sehingga saya berharap ada feedback yang baik antara saya dengan